Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dua Bangsa TV bersama saya Marda Mardia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membangun sebuah landing page sederhana yang bertemakan e-commerce. Oke, di video sebelumnya di part 6 kita sudah mencoba menambahkan dan berhasil ya menambahkan sebuah fitur smooth scroll pada perpindahan scroll dari ini. Jadi ketika kita men-trigger sebuah menu, dia akan merespon sebuah efek scroll smooth seperti ini. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menambahkan efek ya. Jadi kita mencoba menambahkan efek ini karena website kita ini terlalu monoton gitu. Dilihat dari konten-kontennya juga untuk struktur kayak seperti gini. Ini cukup terlihat monoton, maka dari itu kita akan menambahkan efek-efek terhadap konten-kontennya ini sehingga terlihat lebih interaktif lah. Nah, untuk efek pada kali ini kita akan menggunakan sebuah library namanya AOS.js. Nah, ini AOS.js ini. Nah, ini. Jadi ketika kita nge-scroll, nah dia akan menjalankan sebuah efek ya, animasi. Nah, animasi muncul seperti itu ketika kita men-trigger scroll seperti ini. Nah, jadi animasinya ke-trigger muncul kayak gini. Nah, coba kita tambahkan di bagian satu-satu ya, di bagian gambar, bagian konten, nanti kita tambahkan di situnya. Sebelum itu kita perlu menginstalasi coba kita pergi ke GitHub-nya, ke repositorinya. Nah, sebelum kita menggunakan animasi tersebut, kita perlu menambahkan ini ya, menginstalasi menggunakan link seperti ini. Kita copy aja yang pertama, di bagian pertama, yang link itu kita taruh di bawah sini. Kemudian yang kedua, yang ini kita taruh di yang paling bawah sini. Nah, cukup dengan dua tadi kita sudah bisa untuk menggunakan library tersebut gitu. Coba kita tambahkan di bagian ini ya, bagian gambar ini dengan animasi misalkan flip yang nge-zoom kayak ini. Cukup kita copy aja ini ya, data AOS ini, gak perlu pakai div-nya. Kita taruh di jumbotronnya di bagian ini ya, gambar. Kita paste di sini. Pastenya terserah ya, mau di sini nggak apa-apa. Asalkan masih di dalam tag awalnya. Coba kita refresh. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ketika kita refresh akan ngerespon animasi seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, coba kita tambahkan saja. Nah, teman-teman juga bisa nge-explore, misalkan mau diapain gitu ininya. Teks-teksnya, buttonnya boleh saja, silahkan coba-coba lihat di sini. Kita coba yang ini ya. Kan di about ini kita lihat ada dua section bagian dari paragraf ini, tulisan ini kiri kanan. Gimana kalau misalkan kita tampilkan dia munculnya dari kiri dan juga dari kanan seperti itu. Ini menggunakan, coba kita dia ada fade di sini. Fade, nah ini fade right ya. Kita tambahkan fade right dan fade
leftnya di bagian ini. Pastikan di bagian tag yang awal di dalamnya. Kita jadikan sebuah atribut di dalam tagnya. Ini fade right dan juga fade left. Nah, ini coba kita refresh. Nah, seperti itu. Jadi munculnya dari kiri kanan. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa ngatur berapa lama animasinya itu berjalan. Jadi menggunakan durasi ya. AOS ada namanya duration. Di AOS itu misalkan durasinya 2 detik. Kalau 2 detik berarti dia dikonversi ke millisecond itu 2000. Jadi AOS ini untuk timingnya menggunakan satuan millisecond. Nah, misalkan 2 detik 2000. Nah, ini kayaknya ada yang salah. Oh ya. Ini kurang data AOS. Oh ini. Nah, ini hapus. Oke. Nah, jadi dia munculnya seperti ini. Nah, ini juga ketika kita nge-scroll, dia akan nge-trigger sebuah efek. Ke-trigger dia kalau misalkan kita scroll. Nah, animasinya jalan. Silakan disesuaikan saja untuk durasinya. Seperti ini. Misalkan saya 1 aja lah. Gak usah lama-lama. Nah, seperti itu. Kita juga bisa nge-setting ketika kita ke halamannya, dia halamannya kosong dulu. Nah, per sekian detik kemudian ngejalanin. Nah, itu menggunakan ada namanya data AOS delay ya. Delay. Nah, misalkan delaynya setengah detik aja, nggak usah lama-lama. Nah, ini coba kita set. Nah, set, kita hilangin dulu. Set. Nah, seperti itu. Itu namanya delay. Ngedelay dulu sekian detik baru ngejalanin animasinya. Kemudian di section ini coba kita tambahkan flip ya. Jadi gambarnya dia akan muncul ketika kita scroll, muncul gitu. Nah, ini flip, tadi ada di sini flip. Nah, ini saya mau menambahkan yang zoom gini. Jadi data AOS-nya copy. Kita tambahkan ke setiap tag image-nya. AOS ini dan ini ya, semua tag gambarnya. Coba kita refresh. Nah, muncul seperti itu. Jadi nggak monoton gitu. Kalau misalkan kita scroll, kita sebatas ngelihat aja gambarnya, tetapi juga kita dihadirkan dengan efek seperti ini agar terlihat lebih wow lah gitu. Tapi bagaimana caranya? Misalkan si gambarnya dia munculnya satu-satu. Nah, logikanya kita tinggal tambahin aja delay di setiap gambarnya ini. Create gambarnya ini. Jadi misalkan di setiap ini ya, saya contohkan di awalnya aja. Jadi tadi tambahin data AOS delay. Misalkan yang pertama ini nggak usah kita tambahkan, dia normal. Tetapi untuk gambar yang selanjutnya kita tambahkan delay. Misalkan setengah detik yang pertama, ya yang keduanya, yang ketiganya baru sedetik. Kita refresh. Nah,
dia akan munculnya satu-satu seperti itu. Untuk ke bawahnya juga. Jadi setengah detik, sedetik, sedetik setengah, 2 detik, dan seterusnya. Silakan aja teman-teman ekspor sendiri, mencoba sendiri. Yang jelas seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di slider kayaknya nggak usah deh. Slider ini ya kayak gini aja nggak apa-apa, karena dia nge-slide juga. Tetapi untuk kontak, gimana kalau misalkan kita munculkan kontak ini dari bawah ke atas menggunakan fade down ya, fade up. Dia munculnya dari bawah ke atas, fade up. Kita copy, coba kita paste di kontaknya di bagian kolomnya aja, div yang kolom, paste. Nah, seperti itu. Nah, coba kita kasih delay biar menarik, setengah detik aja. Jadi ketika kita refresh, ketika kita munculkan, nah muncul seperti itu. Nah, itu dia untuk animasi-animasi yang sudah kita tambahkan dari setiap sectionnya agar konten kita nggak terlalu monoton. Nah, ini juga di iOS kita juga bisa cuman sekali efeknya dijalankan. Jadi ketika kita balik lagi, dia nggak ngeganggu pandangan si usernya gitu yang datang ke website kita. Jadi hanya sebatas awalan aja ketika si pengunjungnya atau viewernya masuk ke halaman website kita aja gitu. Nah, itu ada di iOS di bagian ininya, bagian apa ini ya, on kalau nggak salah. Nah, ini jadi di bagian initnya, di iOS init, di bagian bawahnya di scriptnya ini kan masih kosong. Jadi kita juga bisa ngeinisialisasi settingannya ini. Jadi untuk misalkan satu delay ini kita nggak naruh satu-satu di tag-tagnya. Misalkan tag ini taruh delay. Jadi kita juga bisa nge-standarisasi project kita mau delaynya mau berapa sih gitu. Jadi kita taruh di bagian iOS init ini. Jadi iOS inisialisasi seperti itu. Untuk itu dia cuma bisa naruh atribut ini doang. Tapi untuk kayak animasinya, data iOS-nya tuh harus taruh satu-satu di tag-nya. Karena kan kita mau naruh animasi di bagian mana gitu kan. Jadi untuk kayak durasi, kayak delay itu bisa kita inisialisasi. Cukup satu atribut untuk semuanya seperti itu. Nah, tadi untuk yang satu kali itu kita menggunakan ini ya, atribut ons ini. Jadi kita taruh di inisialisasi tadi, kita jadikan objek. Nah, seperti ini. Untuk value-nya false berarti dia aktif ons-nya. Kalau true berarti dia untuk sekalinya aktif gitu. Jadi untuk efek cuman sekalinya aktif dia true. Kalau false berarti dia berulang gitu efeknya. Nah, kita refresh. Nah, refresh kan cuman sekali kan. Nah, sekali. Tapi kalau kita ke atas balik lagi nggak jalan gitu. Nah, seperti itulah. Jadi nggak terlalu ngeganggu pandangan user dengan animasi yang kita buat seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Ini juga kemungkinan akan mengakhiri untuk playlist dari membangun sebuah landing page sederhana ini. Jadi kan ini juga udah cukup responsif. Nah, dari ininya, nah juga udah ada drop down dari bantuan Bootstrap. Nah, oke, itu dia
tutorial dari membangun sebuah landing page sederhana dengan desain yang desain yang sebisanya lah gitu. Tapi nanti kita akan membangun di video selanjutnya kita akan membangun sebuah project landing page dengan desain yang modern. Jadi ditunggu aja. Nah, oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman bisa nge-explore dari tutorial kali ini ke project teman-teman sesuai kebutuhannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.